Hai guys, balik lagi di Cepa Makso dan selamat datang di Hoya Podcast Season 2 di mana kita akan membahas tema dengan dua bintang tamu kita untuk waktu di bawah 15 menit. Kali ini kita akan membahas tentang cubing sebelum dan setelah pandemi bersama dua teman atau bintang tamu gue dalam kata lain, yaitu Darren dan Koda. Jadi untuk konteks, gua dan Koda ini udah I guess udah cukup dekat juga dan kita juga tinggal di Jakarta dan menurut gua cubing kita pas offline tuh juga aktif dan online-nya juga cukup aktif gitu. Jadi menurut gua kalau dibandingin kayaknya masih bisa kelihatan banget gitu loh. Berasa banget lah ibaratnya ya. Oke. Jadi I guess kita langsung aja mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut lo apa yang lebih baik saat cubing sebelum masa pandemi? Like gini loh kayak one thing yang cuman cubing sebelum masa pandemi atau dalam kata lain mungkin cubing offline ya atau sama gathering segala macam. Menurut lo apa yang lebih bagus? Kayak one thing that you can take yang lebih bagus dari sebelum pandemi gitu. Buat gue sih udah jelas. Cuma ada Eh, satu hal sebelum yes. pandemi itu. Gue juga sih. I think we have the same answer. Coba. Sebentar. Kenapa? Darren dulu deh, Darren. Oke. Iya dan dulu. Kalau menurut gue ya, satu hal yang sebelum pandemi itu miliki dan setelah pandemi hilang itu cuma ada satu, yaitu persahabatan dalam cubing sih, jujur. Bener-bener kayak kita nggak bisa main bareng, nggak bisa, ibaratnya dulu kan pas lagi terakhir kompetisi itu di ini ya, Jakarta yang di TA itu, gue lupa namanya apa. Mini open. Iya. Mini open. Tahun Itu kan yang langsung lalu. gitu serunya, kayak kita hoya-hoyaan. Iya. Terus ada yang ngejatuhin cube ya, setahu gue tuh. Pas lagi nge-scramble, dia pas mau keluar jatuh, jadi scramble kelihatan nama satu ini, ujung-ujungnya satu. Oh iya, gue jadi inget. Oh iya. Kita ya sebisa mungkin jangan sebut nama lah ya. Masih jelas gitu. Tapi setelah pandemi itu bukan lagi, kayak setelah pandemi itu lu cuman ya pesen, lokasi, terus ya paling serunya lewat virtual gini, nggak real gitu buat gue. Iya. Itu bener ya. Gue satu hilang dari cubing. Iya sih, bener. Iya bener juga sih. Oke, coba kalau misalnya buat Koda apa? Sih, ya gue tadi answernya sama kayak Darren, tapi ya solving officially juga sih. Kayak, iya kan. udah latihan, lalu lu bisa kayak show what you achieve. Iya. Ya. Jadi kayak gue mau update result gue itu that's so true. Iya. Gue udah ada kayak better chance di podium, gue kayak nerfnya udah siap. Gue apa nih ya? Gue basically I'm better than I was before gitu. Iya, I see. Kayak pasti lu kayak ngelihat apa WCA profile gitu kan, kayak ngeliatnya kayak WCA profile tuh pasti kayak ngeliatnya kayak wah gila, banyak ini ya, banyak yang masih zaman dulu gitu. Yang masih nggak update ya kan? Single gue di combo itu sekarang update gue. Itu sekarang yang gue update. Gila. Wow tapi gila. Tapi gue ya juga ya gue mau ngomong sih kayak setelah pandemi, tapi kalau ada yang mau ditambah gitu. I see. Mau ditambah gak? I think sih that's pretty much apa ya, I guess itu menurut gue sih yang benar-benar kayak the main highlight. Jadi I think we're okay with that. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Kita mulai dari Koda, jawab Koda duluan. Apa satu kelebihan yang ada di cubing setelah pandemi dibandingin cubing sebelum pandemi? Jadi kayak cubing sebelum pandemi itu ada, cubing setelah pandemi cubing sebelum pandemi nggak ada, tapi cubing setelah pandemi itu ada gitu. Jadi kelebihan gitu. Apa? Pasti itu jawabannya kayak lebih waktu. Soalnya gue dulu ya kan di sekolah gue susahnya lebih awal sih, jadi itu juga apa namanya help sama gue sama itu
bikin gue improve lebih cepat daripada kalau gak ada pandemi sih. Soalnya dulu gue kayak sub 10, gue kayak pas pergi kayak road to sub 10, itu susah banget. Itu kayak langkah dari sub 11 ke sub 10 itu lebih lama daripada langkah ke sub I don't know what I'm trying to say. Tapi gue lebih improve lebih cepat pas ada pandemi. I see. Oh iya, oke, it makes sense. Jadi lu improve banget pas pandemi because you have a lot of time gitu kan. Jadi lu punya banyak waktu untuk Yeah. latihan gitu kan. I see. Oke, I feel you. Nah, kalau buat Darren apa? Buat gue sih ya udah disebutin nama Koda semua ya. Mungkin kalau ada yang mau ditambahin lagi, kalau menurut gue Cubik setelah pandemi ini memberikan kesempatan kepada kuber-kuber yang sebelumnya kayak main Rubik doang, Oh iya, dari betul. kompetisi gitu. Karena kan kompetisi online gratis kan, lu dari manapun bisa ikut. Ya, Kadang-kadang dari ya. luar negeri, lu suka ada orang India yang ikut kompetisi. Jadi Iya. benar-benar kesempatan gitu buat orang yang awalnya, aduh gue pengen ikut kompetisi tapi di daerah gue nggak ada, sekarang ada gitu. Oh Nah, gue pengen ikut iya. kompetisi, cuma gue nggak ngizinin, sekarang ada gratis gitu kan, paling cuma makan waktu 5 menitan gitu kan. Itu kalau menurut gue sih yang kurang dari Bener sih. Iya. Iya, sama apanya? Kita kan online ya kan. Gue sih pas pandemi mulai, gue bisa kayak ngomong sama Darren, sama orang yang gue gak pernah ngomong sih, kayak si Fahmi dulu, Fahmi Iya. atau kayak orang luar negeri kayak Shu Wih. Ogawa gitu. Wih, gokil. Terkenal nih. Oh my god. Shu. Hi Shu. Yeah. I don't know if Max will put subtitles on, but I'll put. Yeah. Oh, maybe not kayak Hoy Sure. podcast sih gue enggak sih. Tapi nanti gue send apa kayak shorts. Nanti gue potongnya ini gue kasih ke Shu. Gitu. Yeah. Atau kan nanti gue kasih timestamp di Basically bawah atau something. sama Discord juga bantu banget. Iya, true. Ya, Discord juga bantu banget sih, kayak Hakio dulu sih kayak aktif banget. Iya, Aktif true. banget. Sekarang udah enggak. Iya. tragis nih. Iya. WA-nya juga sih. Iya. Tapi ada tempat lain juga kayak r/Cubers Discord server sama apa nih ya? Keeping at home ada Discord server yang Iya. aktif banget setiap hari. Kemana empty. Ya udah sih. Iya, I guess satu hal yang gue mau nambahin banget karena menurut gue ini ngaruh banget buat gue ya. Kayak misalnya kalau gue misalnya kan dulu tuh Leonardo Pranadiar kan ini ya sering jadi com organizer untuk kompetisi official ya. Ini kalian udah tahu deh akan mengarah kemana nih. Dan gue juga dulu kan dekat banget sama Leonardo Pranadiar. Jadi gue juga sebenarnya dulu pasti ada mikir sedikit dong, masih kayak kayaknya kalau organize official kayaknya enak sih. Tapi gue tuh langsung kayak bukan terpikat, gue tuh selalu kayak langsung kayak otak gue tuh kayak terhambat, kayak aduh gue harus ngurusin venue, harus ngurusin duit, harus ngurusin tanggal dan segala macem. Oh my god, gue kayak dan menurut gue pas pandemi ini kan karena online, jadi kita tuh nggak harus bayar venue. Di situ tuh menurut gue tuh bantu banget untuk gue yang mungkin gue pada akhirnya gue jadi sering banget ya organize lomba gitu kan, dari ikom kecil, akhirnya ikomnya live di IG, ikom live di Gmeet, di Zoom, dan akhirnya di Discord ini gitu kan. Jadi menurut gue sih itu bantu banget gitu buat dari sisi buat organizernya gitu loh, gitu sih. Gue bisa tambah lagi sih. Pas pandemi gue bisa praktek event yang baru juga sih. Itu Iya. Blind sama FMC. Oh iya. FMC. Ya,
Kau masih praktis studinya sih, kayak, tapi gak sebanyak, ya, gak sebanyak, dulu gua kayak invest banget sama Three Blind, gua kayak target gua sub 30, gua akan belajar freestyle, gua akan beat Maxwell. Nah, tapi tapi pas gua udah sub 1, kan gua kayak aduh susah banget. I see. How do Eh, you remember all these algorithms? Bukan algo sih, kayak ya, I guess. Tapi semacam algoritma juga. Ya, I guess intinya sabar sama ini sih nyicil sih. Anyways, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Which do you prefer? Online atau offline? Cubing online atau cubing offline gitu. Silakan kita mulai dari Darren. Dari Darren coba Darren. Silakan. Ya, Iya, kalau dan- menurut gue sih udah jelas lah ya. Meskipun online juga punya kelebihannya sendiri gitu kan, kayak yang tadi udah sebutin gua Koda sama Max. Dan bahkan juga satu kelebihan yang kita nggak sebutin lagi itu adalah kita jadi kayak bikin kompetisi gitu, jadi tambah deket kan dari Iya. sebelumnya. Tapi tetap sih gua harus bilang gua prefer offline sih. Biar gimana pun tuh sesuatu yang real tuh nggak bisa diganti kalau menurut gua. Sesuatu yang real tuh what's real is real gitu loh. Lu coba Iya, menggantikan dengan benar sesuatu sih. virtual, ya lu cuma bisa mengemulasi doang gitu, nggak aslinya gitu loh. Dan itu True. gue bener-bener miss dari competition sih. Gue bener-bener miss kayak ketemu lu pada, ketemu Iya. teman-teman yang lain. Terus juga Ya. banyak orang yang DM gue bilang mau ketemu gue juga gitu kan. Gue juga pengen ketemu mereka. Jadi ya itulah Iya sih. miss banget yang nggak bisa diganti. Popular, so famous. Virtual. Populer. Subscribe followersnya udah banyak dia, gila, gokil. Dan so famous, wah. Kalau dari Koda gimana? Ya, as much I like online, tapi gua lebih prefer offline sih. True. Sama kayak Darren, gue mau meet kayak orang-orang yang gue meet online, ya apa ya, tapi push sama kayak Fahmi, Terus ya, Fahmi sih. siapa Ya. lagi ya? Kayak gitu-gitulah. Fahmi lebih deket sih daripada Fahmi. Iya. I guess kalau misalnya dari gue ya gue juga jelas sih menurut gue offline, terutama apa ya, kalau menurut gue gini, dengan lu dicatat di website official, I guess it kind of motivasi lu, kayak motivate you juga sih. Dan satu lagi mungkin gue sih I think gue lebih prefer kayak offline. Nanti kita kan udah mau pasti ya, semoga COVID comes to an end. Gue sih masih prefer kayak offline, but then kita masih ada online-nya dikit-dikit juga. Maksudnya kayak we can do maybe like 1 atau 2 days atau mungkin 1 minggu sebelum lomba official kita warm up dan kita pakai live juga. Live-nya tuh buat latihan nerves juga gitu. Apa buat nerves ya, maksudnya ya ini biar gugup atau enggaknya kita udah siap gitu sih menurut gua. Ya enggak sih? Bener sih. Buat latihan gitu. Iya. Kayak Sama warm up buat sebelum- ketemu kayak Fush gitu-gitu kan, maksudnya daripada kita beli tiket pesawat mending lewat Bisa ketemu kayak iya. Mending lewat lomba kayak- online. juga, maaf, bisa juga kayak ketemu orang yang kayak yang kita gak pernah dengar gitu. Siapa ya iya. yang cepet Gilbert dari yang Jambi. kita baru dengar. Gilbert dari Jambi itu. Oh, Gilbert dia kan udah pernah compete yang gue kayak ngomong yang belum pernah compete tapi kayak apa ya contohnya 4 tahun kan? apa? Iya. Iya, Foto Akbar gitu. ya. Dia belum pernah Dia compete official gitu, iya. Iya sih, bener. Bagus, dia bagus. Dia belum pernah compete. Ya bener. Well, I guess we can. I want him to compete to show his skills. True. I guess dia bisa kayak top 10 NR, I think. Ya. Kan? Anyways, kita juga udah waktunya. I swear. Thank you everyone for thank you buat Darren dan Koda untuk ada di sini, dan juga thank you untuk yang nonton. Jangan lupa like dan subscribe juga ke channel gue dan juga channel mereka. Nanti gue taruh linknya di bawah. Oke, thank you semua, bye bye.